Assalamualaikum teman-teman. Kita langsung ke ceritanya saja. Pengalaman horor selama merantau di berbagai kota dan pulau di Indonesia. Dan salah satu kejadian ini ada di Kabupaten Sopeng di Sulawesi Selatan. Sekitar tahun 2011, kebetulan saya dikasih kepercayaan sama perusahaan untuk membuka kantor cabang di Kabupaten Sopeng. Kebetulan kantor pusatnya itu ada di Kota Makassar. Saya dulu membuka kantor cabang itu marketing, pemasaran. Dan saya membawa 12 orang, di mana saya itu cowoknya ada 4 dan 8 itu cewek. Singkat cerita, berjalan dengan lancar. Suatu hari kami berdua belas itu memutuskan untuk jualan di luar kota, yaitu salah satu kabupaten yang namanya Kabupaten Pinrang. Saya sebagai namanya seorang leader di situ biasanya membagi tugas bahwa nanti kamu turun di sini, nanti dijemput di sini, kamu turun di sini, nanti dijemput di sini sore hari. Nah, setelah selesai semua itu perjalanan kurang lebih selama 2 jam. Setelah selesai turun semuanya, tinggal saya terakhir sama sopirnya. Baru saya jualan sekitar 1 jam. Tiba-tiba anak buah saya ada yang telepon, katanya kesurupan. Nah, karena sebagai leader saya langsung tanggung jawab. Saya langsung ngomong sama Pak sopir itu untuk nyemput yang kesurupan itu. Langsung saya jemput. Kebetulan di situ memang saya tugaskan 2 orang yang jualan di sekitar di situ. Jadi yang satu kesurupan, yang satu bisa telepon saya. Pas waktu saya lihat pertama kali itu yang kesurupan, ya Allah, pucat sekali tuh mukanya itu loh, putih pucat sih. Gimana sih ya namanya orang pucat ya. Bingung juga ini kondisi di luar kota. Akhirnya kebetulan Pak sopir itu ya kayak semacam punya kenalan ya lah ya. Akhirnya minta tolong sama warga di situ untuk istirahat sejenak, karena kan pingsan. Istirahat sejenak di situ. Nah, kebetulan salah satu warga itu melihat kondisi teman yang pingsan itu. Nah, kemudian tanyalah kepada saya, "Mas, maaf Mas, ini tadi di mana lokasi pingsannya, Mas?" "Oh, Pak, ini lokasinya di sekolahan TK yang tadi di situ." Bapak itu bilang, "Oh, pantes Mas. Ini ada yang ngikutin Mas. Apakah lagi mens atau head? Kurang tahu juga saya, Pak." Nah, setelah bapak itu ngomong, dibantulah sama bapak itu, entah dibantu doa atau bagaimana nggak tahu. Dan itu pingsan lumayan lama, dari sekitar jam 11 siang itu sampai menjelang asar baru sadar. Nah, setelah lihat kondisi normal baik-baik saja, kita putuskan pulang. Kita jemput teman-teman yang lainnya dulu. Nah, kita jemput sama teman-teman yang lain, pulanglah ini ke tempat tinggal. Yaitu kan kurang lebih 2 jam perjalanan. Nah, setengah jam sebelum sampai di perjalanan, itu kumat lagi yang tadi kesurupan itu. Mulai dari matanya melotot, mulai dari teriak-teriak, mulai dari tangannya itu mencengkram yang lain lah. Wah, panik itu di dalam mobil itu, sudah teriak kayak gini. Alhamdulillah akhirnya sampailah ke tempat tinggal. Itu kurang lebih itu sebelum maghrib kan sampai.
Setelah sampai dibawa masuk, ya namanya kondisi orang kesurupan kan bagaimana ya, dari mata melotot, lihat kiri kanan, kayak gimana sih namanya orang kesurupan. Nah, akhirnya saya coba komunikasi, saya tanya, maaf, Anda siapa? Dan dia hanya menjawab, ini anak saya, Rizka. Nah, dan saya bilang, oh mohon maaf, ini bukan Rizka, ini bukan anak Anda. Dan tetap menjawab, ini anak saya, Rizka. Langsung kan minta tolong, jangan ganggu, minta tolong keluar gitu kan, saya bilang kayak gitu. Ya, yang kesurupan itu bilang nanti malam Jumat. Nah, kebetulan hari itu seingat saya sih ya, kalau nggak hari Senin hari Selasa. Waduh, lamanya ini malam Jumat ini. Akhirnya minta tolong sama tetangga itu ada kakek-kakek. Ada kakek-kakek. Akhirnya di saat kakek itu muncul, itu yang kesurupan itu temen langsung refleks itu mundur, sambil duduk, sambil mundur, sambil ketakutan. Tuh, sambil ketakutan. Dan kakek itu nggak tahu ngomong bahasa daerah, bahasa Bugis kan di sana. Entah ngomong apa saya nggak tahu. Setelah ngomong nggak lama ya, akhirnya yang kesurupan itu pingsan. Kata si kakek, alhamdulillah mah sudah normal. Ya sudahlah, itu kan sudah maghrib, itu sudah normal. Nah, kita pikirkan oke lah, alhamdulillah ya sudah normal ini. Ya sudah, kita aktivitas biasa. Nah, menjelang tengah malam tengah malam ini, di saat tidur semua, kebetulan kan memang ada khusus kamar cewek, ada khusus kamar cowok, tidur semua. Sekitar jam 1 teriak-teriak itu. Akhirnya waktu itu saya di dalam kamar digedor-gedor, Pak, ini Pak, kayaknya kesurupan lagi Pak. Waduh, jam 1 malam teriak-teriak lagi. Ya gimana sih orang kesurupan? Ya mau nggak mau kan minta tolong sama ya kakek-kakek tadi. Akhirnya malam-malam itu minta tolong, datanglah kakek-kakek itu. Pas kakek itu datang, ya kayak kembali lagi ketakutan, itu yang kesurupan itu. Mungkin dia bilang, kamu lagi datang lagi. Terus ketakutan, sampai teriak-teriak ketakutan. Akhirnya kita pegangin, entah kakek itu ngomong apa, ya alhamdulillah normal. Apalagi kan jam 1 malam ya, kondisi banyak yang cewek-cewek, namanya takut itu kan pasti. Apalagi keadaan tempat tinggal di situ termasuk sepi, masih sepi, dan juga untuk penerangan juga masih kurang. Ya sudah, akhirnya inisiatif itu yang cewek-cewek tidur semua di luar, yang cowok-cowok itu jaga. Nah ya sudah kan, sudah pas menjelang subuh, mau sholat subuh, ada yang sudah bangun, ada yang sudah ini. Saya dibangunin lagi, Pak, mohon maaf Pak, kenapa? Kayaknya itu kesurupan lagi deh Pak. Ya Allah, pas kita bangunin itu katanya ya hanya melotot saja, memang nggak teriak-teriak, cuma hanya melotot, bingung kayak gini. Ya Allah ya Robbi, kok kayak gini amat ya. Ya akhirnya ya sudah, oke gini gantian wis, kamu sudah sholat sudah Pak. Ya sudah, kamu pegangin sama temen yang cewek yang lain, kamu pegangin, entah kamu baca-baca apapun, saya sholat dulu. Ya udah, saya sholat. Setelah sholat ya kita sama-sama baca surat Yasin di situ. Gak lama kemudian alhamdulillah sadar dan normal. Dan setelah itu ya alhamdulillah nggak ada kejadian lagi. Jadi ya begitu ceritanya teman-teman. Dalam satu hari itu bisa sampai berapa kali tuh, berarti 1, 2, 3, 4 kali kesurupan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan komennya.
Terima kasih.